diakulturasikan dengan ajaran dari India. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang di Bali ini ke India-Indianan. Dan itu saya lihat juga mirip dengan di Jawa. Sugeng rawuh Mas Suroso piyambakan mawon. Sing sagen. Di Jawa kalau saya lihat ini juga sama. Sampai detik ini masih banyak orang-orang di Jawa ini yang masih memegang teguh ajaran Jawa. Walaupun KTP-nya macam-macam tertulis agama-agama Dayo. Tapi masih ada yang memegang teguh ajaran Jawa walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Mereka murni ajaran Jawa. Tetapi ada juga yang mereka mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Dan ini yang saya sayangkan, ajaran Jawa yang dikalahkan. Sehingga walaupun Dek Nun Sewu Piantun menika ngomong aja wong nganti muruh paribasani, ini dhuwur-dhuwure tetep sing disubya-subya ajaran Dayo. Sehingga kalau saya mengatakan agama Hindu adalah agama Dayo, ini kebenaran gitu. Sehingga bagi yang tidak setuju terus sampai dia mengatakan wah nggak usah diundang itu Pak Sutrimo ke pura atau ke karena menganggap agama Hindu itu agama Dayo. Lah terus memang agama Dayo masa nggak boleh saya sebut itu agama Dayo? Seperti halnya begini, Nun Sewu, saya itu sering berkali-kali kan saya berteman baik dengan para biku, terutama dari Sangha Theravada. Bahkan saya ketika pergi ke Pondok Labu, ke tempatnya Bante Dhamasubu, kami disambut Bak Raja. Ketika kami merenovasi sanggar, kami juga dibantu sekian puluh juta. Apakah hanya karena saya dikasih duit terus saya mengatakan, oh agama Buddha, ya, Siddhartha Gautama ini bukan agama Dayo. Ya kan berarti kan saya disogok duit terus ngomong sesuatu yang tidak kebenaran. Tetap saya akan mengatakan bahwasanya agama Hindu adalah agama Dayo, ini kebenaran. Tetap saya mengatakan agama Buddha, tulisannya BUDDHA, dan nanti pastinya akan memakai bahasa Pali dan mengarah pada Buddha Siddhartha Gautama, ini agama Dayo, agama tamu. Walaupun saya sudah dikasih duit, bukan saya lah, kami pas renovasi sanggar dibantu. Nah kembali ke ajaran agama Hindu tadi. Agama Hindu baru mulai dikenal di kalangan pemerintahan Indonesia itu tahun 1959. Kalau secara resmi ini dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69, ya, di situ pemerintah Soeharto mengeluarkan undang-undang yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Dan waktu itu yang diakui adalah 4: Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Buddha malah belum. Buddha ini baru diakui ini tahun 1975. Nah, kata Hindu ini bahkan yang memberi nama kata Hindu ini kan malah orang Inggris. Waktu itu melihat adanya ajaran-ajaran di India karena di sana ada sungai Sindhu. Nah, saya tidak ingin membahas itu lebih dalam karena itu bukan ranah kami. Kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kembali ke tadi. Pada masa Majapahit, ini berbagai literasi itu disebut Gomo Buddhi.
atau Siwa Buddha. Yang dimaksud Gomo Budi itu apa? Budi itu adalah budi, hati nurani. Budi itu adalah hati nurani dan itu kesadaran. Karena kepercayaan leluhur kita pada masa Majapahit itu adalah Gomo Budi. Itu hati nurani, itu adalah kesadaran, sehingga pada masyarakat pada waktu itu ketika menjalani perilakunya sehari-hari, yang ini merupakan bentuk kesadaran. Sehingga ajaran Jawa ini tanpa perintah, tanpa iming-iming, tanpa ancaman, tanpa larangan. Ini karakteristik ajaran Gomo Budi. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Ya. Sementara kalau ajaran Dayo kan cenderung karakteristiknya pakai itu. Ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, ada ancaman. Jadi Gomo Budi itu gomo kesadaran. Leluhur kita pada waktu itu melakukan berbagai kegiatan itu dengan kesadaran. Ora perlu diperintah, ora perlu dilarang, ora perlu diiming-iming, ora perlu diancam. Sehingga pada waktu itu Empu Tantular menulis serat Negara Kertagama. Negara ya gambaran negara Majapahit. Kerta itu makmur, sejahtera, Gomo itu aturan. Pada waktu itu masyarakat kerajaan Majapahit begitu makmur, semua berjalan, ya, aturan. Mereka berjalan penuh dengan aturan-aturan yang disepakati tanpa harus ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada ancaman, tanpa ada iming-iming. Ini kan kesadaran. Sehingga dikatakan Gomo Budi. Budi itu kesadaran, hati nurani. Karena itulah leluhur kita ini kalau mempresentasikan Sang Maha Pencipta atau sesuatu yang yang dipuja, disembah, ini kan mereka menyebutnya apa? Gusti. Gusti ini kan bagus sing ati, ini kan kesadaran. Sehingga saat ini kita sangat prihatin anak cucunya, ya, termasuk kita ini. Ini kan belum ada kesadaran ke situ. Kita seringkali melakukan sesuatu, ini masih butuh iming-iming. Aku nek nglakoni ngono entuk apa? Masih takut dengan ancaman-ancaman. Sampai-sampai masyarakat kita begitu ketakutan ketika bicara tentang pasca kematian. Kenapa? Karena ditakut-takuti. Sampean kudu ngene, kudu yen orang nek mati di ngene disiksa, dipentung. Nah, sehingga banyak orang yang ketakutan. Sehingga banyak orang ketika mau meninggal tuh pas meninggal mripate melilit ketakutan. Bukan karena kesadaran. Padahal kalau kita cermati ajaran leluhur kita, ini sebuah kesadaran. Leluhur kita mengajarkan kepada kita semua tidak boleh takut mati. Kita tidak boleh takut mati, ning ora boleh goleki pati. Aja wedi mati, ning ora oleh goleki pati. Kalau kita goleki pati kan berarti kita kan nun sewu napa? Bunuh diri itu akhirnya pun kita golek pati nglalu. Ning ora oleh wedi mati gitu loh. Wong sing wedi mati malah ndang cepet mati, ning sing ora wedi mati ning malah awet urip gitu loh. Seharusnya itu yang perlu ditakuti itu bukan mati, yang kita takuti itu malah kehidupan. Kenapa? Karena kematian itu hal yang pasti, tapi kehidupan itu sesuatu yang tidak pasti. Coba renungkan, nggih napa mboten? Nek mati kan kematian kan pasti toh. Mbok kapan ning pasti. Tapi kalau kehidupan itu tidak pasti.
wong nun sewu dina niki wau napa angkringane Pak Rusman laris. Sesuk durung mesti niku. Kehidupan itu enggak pasti. Nah itu seharusnya yang perlu kita takuti, perlu kita waspadai supaya kita tetap waspada. Sehingga kita tidak mudah lalai. Kita tetap waspada. Selama ini kan masyarakat kita kan digiring pada sesuatu yang menurut saya terbalik. Kita ditakut-takuti mati. Tapi boleh kita golek pati nek napa nun sewu mateni wong sing ora padha keyakinan mbek dhewe. Ini kan sesuatu ajaran yang mohon maaf tidak humanisme gitu loh. Ajaran yang pokoknya nek sampean iso mateni wong sing akeh sakake wong sing gak padha mbek ajarane dhewe. Engko uripmu nang konone bakal penak. Delala sing diiming-imingi non saya dereng tau rabi. Urung tau roh rasane konoan. Akhirnya kan napa niku terobsesi ngono lho. Sampai kapan niku kula ningali napa di medsos orang yang terobsesi itu napa melakukan bom bunuh diri. Niku kemaluane niku dikeki plat wesi supaya kemaluane sik utuh soalnya engko dingge ngonoan katanya. Ini kan ajaran sesuatu yang aneh gitu. Lah kalau ajaran luhur kita kan mboten ngaten. Lan dipun serat teng buku napa Kelempu Tatular teng buku Sutasoma kan napa teng buku Negara Kertagama kan sesuatu kesadaran. Gomo Budi. Jadi ajaran Jawa itu adalah Gomo Budi, kesadaran, hati nurani. Sehingga sampai detik ini kula jenengan nek nyebut Tuhan niku Gusti, bagus sing ati ini adalah kesadaran. Sesuatu kesadaran itu kan kita jalani dengan yo nek sadar kan ngoten niku to, mboten perlu diiringi, mboten perlu diancam nggih. Ora perlu diperintah nggih. Ora perlu napa istilahipun istilah aturan ada, tetapi tidak perlu ancaman, tidak perlu perintah, tidak perlu larangan, tidak perlu iming-iming. Aturan ada karena nun sewu namanya artinya agama itu aturan. Sehingga kalau kita bicara tentang kata agama, ini kalau bicara dari sisi nun sewu kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan makna agama di dalam bahasa sastra Jawa ini bertolak belakang. Kalau agama dalam kamus KBBI ini artinya kan tidak, agama itu kacau. Yang maksudnya apa? Orang yang beragama, orang yang tidak kacau. Orang yang beradab karena itu tidak, agama itu kacau. Tetapi kalau dalam kamus sastra Jawa, itu tidak, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama itu orang yang tidak tahu aturan. Orang yang biadab malahan. Kan bertolak belakang. Sehingga nun saya tadi sebenarnya negara kertagama, agama itu aturan. Lajeng umpamipun enten malih serat asmara agama. Asmara ya asmara, agama itu aturan, itu aturan bermain asmara. Begitu tingginya sastra kita, begitu tingginya peradaban leluhur kita. Sehingga di ajaran leluhur kita itu ada asmara agama, aturan bermain asmara. Sementara kalau di India adanya Kama Sutra. Kama Sutra itu teknik bermain asmara. Endingnya kepuasan. Tapi kalau asmara agama endingnya adalah keturunan yang baik. Nek guyone kan ngeten lho, gawe ini we gobras gabur akhirnya anake nakal bingung. Ya. Jadi kepercayaan pada masa Majapahit adalah Gomo Budi. Ini yang tertulis dari berbagai literasi. Bukan Hindu. Tetapi sejak pemerintah Orde Baru menetapkan itu tadi Undang-Undang Nomor 169, setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah.
Sementara yang diakui pemerintah empat-empatnya semuanya ajaran Dayo. Akhirnya apa? Orang-orang di seluruh Nusantara ini kebingungan. Apalagi Juklat dan Juknis dari pemerintah itu lebih mengistimewakan, menganak-emaskan satu ajaran Dayo. Ya. Sehingga masyarakat kita dipaksa oleh negara untuk berbohong sebenarnya. Sehingga akhirnya apa? Mayoritas agama di Indonesia ini adalah agama KTP. Seringkali di KTP agama A, tapi perilaku sehari-harinya enggak persis itu. Terus apakah yang non sewu yang dijalani saudara-saudara kita di Munggur ini, terus di Bali, ini agama Hindu? Sebenarnya bukan. Seringkali kalau kita cermati ini yang dilakukan adalah ajaran-ajaran Jawa. Tetapi kenapa kok ajaran Jawa yang dilakukan di Munggur dengan banyak sebagai contoh di tempat lain nggak sama? Karena di dalam konsep ajaran Jawa, sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Kalau konsep ajaran Dayo itu kan selalu mengatakan salah dan benar, hak dan batil, sehingga orang yang tidak sama dengan saya salah. Karena mereka bicaranya salah dan benar. Orang yang tidak sepaham dengan saya salah. Akhirnya terjadi banyak konflik. Coba kita cermati. Banyak kasus ya, mboten saya ngomong ke luar negeri lah, teng Indonesia mawon. Agamane podo, kitab sucine podo. Ming beda tafsir, beda panemu, beda guru. Gegeran. Bahkan sampai terjadi nyawa melayang. Apalagi di luar negeri. Sekarang jenengan harus banyak membaca sejarah. Berapa puluh juta nyawa harus hilang gara-gara agama. Ini fakta. Sehingga kalau saya lihat ya, entah itu di Jawa atau di Bali atau di Lampung, Kalimantan dan sebagainya, ini masih ada juga yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Jawa atau ajaran seluruhnya ya, entah itu Kaharingan, Parbaringin kalau di Batak, Marapu kalau di Sumba, dan lain-lain. Tetapi agama di KTP mereka, di kolom agama di KTP mereka itu bukan itu. Karena pada waktu itu mereka hanya sekedar mencari nyaman. Sehingga kalau saya sering beberapa kali di Bali, saya pernah keliling ke Bali, juga keliling Nusantara. Di Bali ini ada, kalau saya lihat itu semacam bisa dipilah itu tiga warna. Satu warna adalah orang-orang Bali yang masih memegang teguh ajaran leluhurnya, yang dibawa oleh Dayang Nirada. Dayang Nirada ini kalau di dalam cerita Jawa ini adalah yang Sabdo Palon. Kalau di Lombok, Dayang Nirada itu disebut adalah Sangupati, Eyang Sangupati. Kalau di Sumbawa, beliau dipanggil dengan Dahyang Semeru. Karena memang beliau berasal dari Semeru. Nah, ajaran-ajaran yang dibawa Dayang Nirada ini juga merupakan turunan yang pertama pada masa kerajaan Kahuripan yang dibawa oleh Empu Kuturan ke Bali. Ini juga awalnya adalah ajaran Jawa. Tetapi ada juga, tadi saya katakan 3 warna kalau di Bali. Itu warna pertama. Warna yang kedua, ini adalah orang-orang Bali yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran leluhurnya yang mereka sebut Gomo Tirta
Orang Bali juga tidak menyebut agama Tirta, tapi Gama Tirta, Gomo Bali. Gama itu aturan, Gama Tirta. Diakulturasikan dengan ajaran dari India. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang di Bali ini apa istilahnya ke India-Indianan, dan itu saya lihat juga mirip dengan di Jawa. Sugeng rawuh Mas Suroso piyambakan mawon. Sing saken. Di Jawa kalau saya lihat ini juga sama. Sampai detik ini masih banyak orang-orang di Jawa ini yang masih memegang teguh ajaran Jawa. Walaupun KTP-nya macam-macam tertulis agama-agama Dayo, tapi masih ada yang memegang teguh ajaran Jawa walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Mereka murni ajaran Jawa. Tetapi ada juga ya, yang mereka mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Dan ini yang saya sayangkan, ajaran Jawa yang dikalahkan. Sehingga walaupun dhek nun sewu piantun menika ngomong Jawa nganti muruh paribasani, ini dhuwur-dhuwure tetep sing disubya-subya ajaran Dayo. Ini banyak sekali yang seperti itu. Jenengan gali piyambak bener ngomong. Banyak yang seperti itu mengakulturasikan. Sebenarnya boleh saja mengakulturasikan, tetapi kalau toh akhirnya ajaran Jawa yang dikalahkan kan kita menjadi pengkhianat untuk leluhur kita. Seolah-olah kebenaran itu cuma milik ajaran Dayo. Ajaran Jawa tidak memiliki kebenaran. Ini kan pengkhianatan. Sing niku wau kula gambarke bocah cilik njaga ublik utawi damar wau. Terus ada lagi orang-orang suku Jawa yang tidak Jawa, malah utawi ilang Jawane, mereka murni memuja-muja ajaran Dayo. Sampai mereka tega menyerang, menghabisi ajaran leluhurnya sendiri. Bahkan saudaranya yang masih memegang teguh ajaran leluhurnya pun dimusuhi. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, di dalam beberapa literasi juga disebutkan pada masa kerajaan Majapahit, ini juga disebut ajaran Siwa Buddha. Apakah Siwa Buddha ini bisa berarti Hindu Buddha? Karena di situ ada kata Buddha, di situ ada kata Siwa. Barangkali karena inilah beberapa penulis pada masa pemerintahan Orde Baru, karena melihat membaca literasi Siwa Buddha, terus akhirnya mereka menyimpulkan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu. Padahal kalau kita telah lebih dalam, ternyata kata Buddha ini berbeda dengan kata Buddha. Bagi yang pernah membaca tulisan-tulisan agama, yang satunya kan Buddha. Buddha itu tertulis BUDDHA. Ini mestinya biasanya pakai bahasa Pali. Pakai bahasa Pali, terus mesti akan bicara tentang Buddha Siddhartha Gautama. Ternyata kata Buddha di dalam sastra Jawa tulisannya biasa ini. BUDA, Buddha. Arti Buddha ini ternyata adalah bumi. Buddha artinya bumi. Nah, kata Siwa ini adalah angkasa. Sehingga ada berbagai mantra yang ini biasanya Pak Wayan yang hafal.
Saya kadang-kadang saya dengarkan Siwa Raditya. Karena Raditya itu kan matahari, matahari kan memang di angkasa. Ada Siwa Raditya, Siwa Sutram, ya. Sutram atau bulan, Sutra, ya. Mantra di Siwa Kartika. Karena Siwa artinya angkasa, Buddha artinya bumi. Ini adalah ajaran Siwa Buddha, ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ini adalah ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, ini adalah ajaran Linggayoni. Karena diakui itu tidak. Ya. Semua yang tercipta di dunia ini karena Linggayoni, Siwa Buddha. Bahkan bahkan ilmuwan-ilmuwan dunia termasuk dari Eropa, ini konsep ini yang ternyata yang mereka yakini kebenarannya, sampai mereka dalam konsepnya, teorinya, alam ini tercipta dari black hole, lubang hitam. Lubang kan yoni. Kita semua kan lahir dari lubang tadi toh. Ini guyone Mas Sulis wae jan. Sing ora ngerti ra sida guyu soalé gak ngerti artine ya. Ora tau niliki. Dan ternyata ajaran leluhur kita ini ternyata banyak sekali kebenaran-kebenarannya dan saat ini diyakini oleh ilmuwan-ilmuwan dunia. Ajaran Siwa Buddha, ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, ajaran Linggayoni. Sehingga saya pernah ditanya siapa ya, saudara nanya, Pak, nek badhe maem, kalau kita mau makan, sebaiknya kita ini berdoa bagaimana? Karena dalam berbagai ajaran agama kan doanya macam-macam kan tidak roh artinya gitu loh. Saya cuma jawab gini, ya kalau kita mau makan ya kita berterima kasihlah kepada Ibu Pertiwi. Karena segala rezeki itu kan dari Ibu Pertiwi. Cobi, ini yang hadir ini kan semua dari Ibu Pertiwi ini. Enggak ada yang dari langit. Pisang dari Ibu Pertiwi, dari bumi gitu loh. Dari bumi. Terus niki napa tetel? Jadah. Nek cara Malang rak tetel, nek cara ngriki jadah. Niki nggih saking Ibu Pertiwi. Niki kacang nggih Ibu Pertiwi. Niki teh niki nggih Ibu Pertiwi. Sanajan daun teh ya Ibu Pertiwi, banyune nggih Ibu Pertiwi. Monggo diunjuk sansar. Nah, konsep Linggayoni, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso ini kan sampai sekarang kan masih diyakini oleh masyarakat kita. Walaupun nun sewu teng KTP nu kalau agamanya tertulis agama Dayoh, tapi yang masih menjalankan ajaran Gomo Budi, agama Siwa Buddha, nggih, ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso masih banyak. Termasuk nun sewu biasanya pun kan mangke arahipun kan mangke wonten alam semesta tentang bubur sengkolo, bubur poncowarno, macam-macam. Ini adalah napa menika ajaran-ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso Linggayoni. Sehingga nek kalau menurut saya jenengan badhe maem niki maem pisang, maem kacang. Dungane sing paling penak matur nuwun teng Ibu Pertiwi yang sudah memberi kita rezeki. Wis ora usah njaluk niku wis teko dhewe niku. Nggih. Boten sah nyuwun ning teteplah nenuwun ngoten. Sehingga ajaran-ajaran Jawa Siwa Buddha ini dalam perkembangannya kan terus nun sewu. Tadi saya katakan dalam ajaran Jawa itu konsepnya kan ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda ini belum tentu salah.
Sehingga juga ditulis teng napa Sotasoma di Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka, sesuatu yang berbeda. Ini adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang pasti. Ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sehingga inilah akhirnya berkembang, akhirnya menjadi seje desa mawa cara. Terus mawa niku mesti urip ngoten lho. Nek mati kan senes mawa ta. Napa areng. Nggih to? Nah, dadi nek menawi nun sewu carane wong munggur ora padha mek carane wong Sragen, niku biasa niku, ora usah saling menyalahkan. Karena mawa niku urip ngoten lho. Berkembang sesuai dengan budinya masing-masing. Sehingga kita mengenal ada nun sewu Buddha Budi Mata Siji. Ajaran Buddha Budi Mata Siji banyak banyak kita temukan di daerah Blitar. Terus ada ajaran yang namanya Buddha Jawi Wisnu. Ya. Itu di Malang ada, Surabaya ada, di Jember, Banyuwangi ada. Ponorogo ada. Dan yang dimaksud dengan Buddha Jawi Wisnu ini juga bukan Buddha Siddhartha Gautama. Tetapi memang ada berbagai ajaran-ajaran Buddha ini yang mirip dengan ajaran Jawa. Sehingga saya pernah ada Bante Dhammasubhu ini kan pernah ngobrol dengan saya. Pak Sutrimo, ini ajaran Jawa yang mirip Buddha ataukah ajaran Buddha yang mirip Jawa? Nah, karena saya orang Jawa ya saya belani Bante, ajaran Buddha yang mirip Jawa. Apalagi kalau kita baca penelitiannya ini Santos Sabha Piliang yang dari Muara Takus. Ini penelitiannya Santos Sabha Piliang ini di situ diceritakan bahwasanya ajaran Buddha termasuk ajaran Sanatana Dharma ini asli Nusantara. Tetapi ketika kejayaan leluhur kita ini pernah mendirikan cabang perguruan tinggi Nalanda di India. Sehingga ada berbagai kosakata yang ini asli murni kosakata bahasa Jawa kuno. Termasuk ketika kita coba pilah-pilah, kosakata Siddhartha Gautama ini tidak ditemukan di bahasa Pali. Nah, jenengan penasaran ya, baca bukunya Santos Sabha Piliang. Saya supaya jenengan lebih jelas. Nah, kalau ajaran Jawa memang paling banyak menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, bahasa Sasangkerta. Tapi kalau menurut Bante Dhammasubhu itu kan ada bahasa Palawa, katanya. Bahasa Palawa itu katanya Pali Jawa. Tentu semua ini kan perlu kita kaji, perlu kita buktikan, kita telah. Kita tidak boleh langsung mengatakan oh itu salah. Terlalu naif kalau kita terlalu bodoh diri kita kalau kita langsung mengatakan sesuatu yang tidak cocok di pikiran kita terus kita mengatakan salah. Kita harus out of the box, kita harus keluar kotak, kita harus keluar kungkungan. Kalau kita terus mabuk di dalam kotak ya kita merasa nun sewu kados kodok sakjroné leng. Merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling besar, merasa diri kita paling dekat dengan Tuhan, merasa diri kita paling suci. Akhirnya malah memperbodoh diri kita. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita menjadi kadya kodok ngemuli leng. Inilah Braga Sukma. Ini kan banyak juga yang pemahaman ngrogoh sukma. Kata ngrogoh itu kan berarti ngrogoh do kesake Pak Wayan. Padahal itu kan sebenarnya kan ngrogoh. Ngrogoh itu beraga. Kalau bahasa Indonesia kan beraga. Braga Sukma. Basa Jawane liyane napa? Kadya kodhok ngemuli leng. Supaya kita tidak kadya kodhok sakjroné leng.
Ini kan ajaran-ajaran Jawa seperti itu. Kalau di literasi memang ada kata Gomo Budi, lajeng Siwa Buddha, lajeng Sanatana Dharma, tapi tidak ditemukan literasi kata Hindu. Nah, kenapa waktu itu dimunculkan kata Hindu? Nah, ini kalau saya baca ceritanya juga, sejarahnya ini juga butuh perjuangan panjang gitu. Ada beberapa tokoh Bali, tokoh Jawa yang mencoba ingin terus melestarikan ajaran leluhur kita. Ini mengajukan nama Sanatana Dharma ditolak oleh pemerintah pada waktu itu. Gamaterta ditolak, ajaran Jawa ditolak, Gomo Budi ditolak. Hanya karena alasannya di dunia ini tidak diketemukan tidak dikenal kata-kata itu. Akhirnya terpaksa mereka udah wis, karena di India ada Sindu, kata Hindu, udah pakai itu aja gitu. Inilah kebenaran gitu. Sehingga ketika saya mengatakan agama Hindu itu agama Dayo, terus ada yang tidak cocok sampai mengatakan nggak usah undang Pak Sutrimo. Lah ya monggo, nggak diundang ya nggak apa-apa, diundang yo ora apa-apa. Aku nek diundang yo ora tau narjet. Karena orang Jawa kan nggak boleh. Dan misi kita adalah misi perjuangan. Saya hanya ingin berjuang bersama teman-teman niku njogo ublik wae. Nek ublik niki mati, niki leluhur ade niku ilang ponan. Wis gak ono maneh sing nguri-uri ublik niku nguri-uri napa ajaran leluhur. Sehingga ketika saya keliling Nusantara ketemu dengan teman-teman Batak, ketemu teman Marapu, teman Kaharingan ya. Ketika mereka mencoba napa istilahnya pun kita diskusi, saya selalu menekankan, walaupun kadang-kadang mereka itu, karena selama ini di Indonesia suku yang sangat berperan, suku yang mampu napa istilahnya pun moba musik itu mempengaruhi kebijakan nasional itu kan suku Jawa. Sampai mereka mengatakan, "Udah Pak Sutrimo, saya diajari pakai bahasa Jawa enggak apa-apa, saya enggak apa, walaupun saya bukan orang Jawa." Saya cuman malah gini, saya tanya, memang ada tuan bahasa Jawa, ada tuan Jawa, ada tuan Batak, ada tuan Sasak? Enggak ada. Kalau itu ada berarti itu bukan Tuhan semesta. Ini di tempat ini juga kan kemarin saya bilang, di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Dan semua itu menandakan semuanya lokal. Nama Tuhannya nama lokal. Dari bahasa di mana ajaran tadi lahir. Ajarannya memakai bahasa lokal dari mereka. Ritus-ritusnya juga memakai ritus budaya lokal mereka. Ini adalah kebanyakan itu kan ajaran lokal lah. Saya tidak ingin dengan ajaran Jawa yang saya pelajari ini menjajah suku lain. Loh kalau saya saya ketemu orang Sasak ya, atau ketemu orang Batak, kamu harus pakai Jawa. Nah ini kan berarti kan nantinya orang Jawa akan menjajah suku lain. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti ajaran Dayo yang arogan, harus kamu kalau menyebut Tuhan tidak ini kamu salah. Nanti kamu masuk neraka. Nah, mereka nggak punya neraka padahal. Neraka itu miliknya orang Jawa. Berarti kita akan menjajah mereka, nggak boleh. Sehingga nun sewu monggo bagi yang punya literasi lain kita diskusi nggih. Mangke nek ngrungokne kula mawon ndak mangke dados malah ngantuk keturun. Kula pengin jenengan yo kondo takon kula wau. Niki sekilas nggih pancingan riyin. Karena kalau kita baca di literasi lain pada waktu di masa Singasari ya, masa Kahuripan, terus masa Mataram Medang Kamulan, saya lebih suka menyebut Mataram yang melahirkan peradaban Borobudur dan Prambanan ini adalah Mataram Medang Kamulan. Saya tidak suka menyebut itu Mataram Hindu.
Kalau yang Mataram satunya disebut Mataram Islam boleh saja karena bentuknya memang kesultanan. Sehingga saya pernah, barangkali jangan juga pernah mendengar salah satu punggawa pembesar keraton Kasunanan mengatakan ini Trah Mataram ini kerajaan Islam, bagi keturunannya yang keluar dari agama Islam berarti ya keluar dari Trah gitu. Ini kata pembesar keraton Kasunanan tersebut. Nah, karena memang tuh Mataram Islam. Tapi kalau yang Mataram yang peradaban Prambanan dan Borobudur, saya lebih suka menyebut Mataram Medang Kamulan. Sementara ngeten rumiyin ya, ini untuk pancingan. Mudah-mudahan jenengan juga punya literasi-literasi lain. Monggo kondo takon, yang penting sesuai dengan bahasan kita malam ini. Tema kita adalah ajaran Jawa, Gomo Budi, Siwa Buddha. Kula wangsul ke rumiyin dateng moderator Pak Wayan. Monggo Pak.